Terus kenapa Islam melarang sesuatu yang memabukkan? Karena sesuatu yang memabukkan itu menghilangkan akal. Ya kan, entah itu bentuknya narkoba, entah itu bentuknya miras, entah itu bentuknya apapun, pokoknya sesuatu yang memabukkan itu dilarang. Karena tau nggak, satu-satunya yang paling berharga dalam diri manusia itu adalah akalnya. Satu yang paling berharga sekali lagi itu adalah fungsi akalnya. Kalau misalnya akalnya udah nggak berfungsi, itu dia udah nggak ada bedanya dari binatang ternak. Biasanya kalau kita podcast itu di studio penuh dengan peralatan yang profesional, ada mic yang gantung ya, Ay? Biasanya agak ini ya, ribet gitu, terus agak terlalu serius. Sekarang mencekam. Sekarang kita ada di luar ruangan, lihat kita bisa lihat sendiri ya, Sobat Cegah. Dan sekarang kita sama siapa nih? Nggak cuma berdua. Kita nggak berdua doang, kita ada tokoh agama yang masih muda banget, kekinian banget. How are you? Hai. Tepuk tangan dong boleh semuanya di sini. Walaupun agak nggak kelihatan ya orang belakang sini ya. Assalamualaikum Bang Hawa. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Dan perjalanan dari mana tadi sebenarnya kita udah sempat ngobrol ya, dari Bintaro, dan sekarang kan kita ada di lokasi Sentul ya. Jauh tuh gimana, bisa diceritain perjalanannya? Perjalanannya ya setiap fase dalam kehidupan itu harus dinikmatin, Mbak. Proses-prosesnya juga gitu kan. Karena keseruan itu ada pada prosesnya. Kalau kita tiba-tiba langsung dapat, tiba-tiba langsung ada, itu nggak ada nikmatnya gitu. Jadi proses itu yang membuat kita tuh tahu akan satu makna gitu. Opening aja sudah langsung. Agak serius ya, padahal santai sebenarnya. Gitu. Oke, gimana kabar anak dan istri di rumah? Wah, baik semua, alhamdulillah. Anak sekarang udah bisa ngomong 3 kata. Itu udah nggak apa-apa, kata gitu. Nggak apa-apa ayah gitu, nggak apa-apa bunda gitu. Nggak apa-apa bunda. Oke, terus gimana rasanya jadi orang tua muda ya, atau papa muda deh gitu? Gimana nuansa-nuansa jadi papa muda tuh gimana? Sebenarnya gimana ya? Kalau teman-teman lihat mungkin di sinetron atau nggak di film-film, itu kan sangat-sangat romantis gitu ya, sangat-sangat wow banget gitu. Tapi ya itu dia yang namanya kehidupan. Kehidupan tuh sebenarnya setiap hari itu ada tanggung jawab yang bertambah. Setiap hari itu ada beban yang bertambah. Jadi menurut aku ketika aku sadar nih, oh aku punya satu makmum istriku, aku punya satu anak yang harus aku bimbing, itu berarti kan beban dan tanggung jawab harus bertambah. Nah, tugasku sehari-hari adalah bagaimana caranya aku tuh punya ilmu yang bisa membimbing anak dan istriku gitu. Kalau misalnya tanggung jawab bertambah, kemudian beban bertambah, tapi ilmu dan mental kita tuh nggak bertambah, kita bakal hancur sama masalah-masalah itu. Jadi setiap hari kalau kita sebagai muslim kan belajar itu adalah suatu kewajiban yang nggak boleh berhenti sampai kita meninggal gitu. Jadi apalagi kita sebagai seorang ayah yang udah punya beban dan tanggung jawab, itu ilmu mental itu harus terus diasah gitu. Jangan sampai ilmu dan mental itu tidak lebih banyak dibandingkan masalah-masalahnya. Jadi masalah-masalah itu harus di bawah gitu. Susah ilmu dan mental. Iya. Masalah. Kita masalah banyak masalah nih, lagi healing di sini ceritanya. Dan mentalnya kurang. Nah itu mentalnya kurang. Tapi ngomongin soal Hawariyun, kan Hawariyun bukan nama asli ya Bang? Betul. Nama asli itu ada Alfa Abdurrahman. Iya. Bisa nggak sih ceritain ke kita nih, mungkin belum tahu kenapa memilih nama Hawariyun? Kalau kita kan Ayah nama asli. Ilham. Kenapa nih Hawariyun? Oke, berat ya. Oke, buka-bukaan di sini nih. Jadi sebenarnya Hawariyun tuh adalah nama kelompok pengajian di tempat aku. Jadi aku tuh tinggal di Depok, lebih tepatnya di kampung yang namanya Citayam. Citayam. Fashion Week ya. Oke. Sempat viral beberapa waktu ini ya. Dan ketika Citayam Fashion Week itu booming, aku benar-benar ngeliat, wah ini kehidupan masa kecilku yang aku lihat emang pemandangan-pemandangan seperti itu gitu kan. Yang beler, gitu kan. Terus kemudian yang slebeo gitu kan. Slebeo ya kayak gitu-gitu lah. Aku hidup di Citayam dengan lingkungan kayak gitu. Terus kemudian kalau kita ngeliat anak mudanya di sana banyak nongkrong, terus kemudian banyak yang nggak produktif, lebih milih untuk putus sekolah santai-santai dibandingkan mau berkembang gitu. Nah, di kondisi lingkungan yang seperti itu ada satu orang namanya Kak Agung. Dia tuh orang Depok, jauh di Depok Baru. Dia jauh-jauh pakai motor Astra gitu ya. Dia datang ke Citayam, ke musola dekat rumahku. Kemudian dia mau ngajarin anak-anak
remaja kayak aku gitu. Waktu itu aku kelas 4 SD sampai 5 SD belajar dan ngaji sama dia gitu. Dia setiap minggu datang dan setiap minggu itu jadi momen dimana aku tuh bisa lepas dari yang namanya kegiatan lingkungan aku yang toksik kayak gitu. Ya kan? Kalau misalnya nggak ada Kak Agung ini, aku kayaknya bakal ikut-ikutan nongkrong sama sama anak-anak Citayam itu deh gitu kan. Nah, dia datang, bayangin dia tuh repot-repot ngeluarin ongkos, bahkan cara supaya dia tuh mau yang namanya anak mudanya itu ngumpul, itu dia siapin makanannya, dia yang siapin materinya. Bahkan dulu kan belum ada laptop yang ada sih, cuman masih mahal banget kan. Dia bawa PC jauh-jauh dari Depok. Terus kemudian setiap malam minggu, kenapa malam minggu? Kalau malam minggu saatnya anak muda keluar kan. Ini kita diajak buat nongkrong di masjid. Terus kemudian ditontonin video-video yang motivasi, kemudian buat kita berkembang tuh seperti apa. Terus kondisi luar tuh seperti apa, dikasih wawasan-wawasan sama dia. Itu buat aku tuh sangat bersyukur aku lepas dari yang namanya lingkungan toksik yang seperti itu gitu. Nah, terus dia yang ikut di masjid itu, pengajiannya Kak Agung ini gitu ya, kumpul-kumpulnya Kak Agung ini disebut sebagai Hawariyun. Ini pengajian Hawariyun nih. Kenapa Hawariyun? Kalau Hawariyun sebenarnya adalah dalam bahasa Arab itu artinya Ansarullah, penolong agamanya Allah. Dan Hawariyun ini terkenal sebagai di dalam Al-Qur'an diceritain sebagai sahabat setianya Nabi Isa. Dan ada 12 ya kan, Nabi Isa, terus kemudian ada penolongnya Nabi Isa 12 orang. Nah, yang 12 orang itu disebut Hawariyun. Hawari satu orang, artinya penolong. Tapi kalau Hawariyun artinya banyak orang. Nah, kemudian nama pengajian itu aku jadiin nickname aku di Instagram. Aku berharap bukan aku yang hanya menolong agamanya Allah, tapi aku pengen bareng-bareng sama kalian semua yang follow aku gitu kan. Yuk kita sama-sama menolong agama Allah. Maksudnya ikut menebar kebaikan gitu. Itu jadi asal usulnya. Gitu. Hawariyun dari situ. Jadi sekelompok anak muda yang mau jadi penolong sebenarnya. Tapi mau menebar kebaikan. Bang Hawa aja sebenarnya pribadi kan yang mengelola akunnya, yang memakai nama itu. Aku sendiri. Benar-benar Bang Hawa aja. Jadi sejarahnya seperti itu. Betul. Tadi ngomongin soal Citayam, rumahnya di Bintaro. Betul. Oke, kita mau sedikit mengulik masa kecilnya Bang Hawa nih. Tumbuhnya di Citayam tuh kayak gimana, terus atau mungkin didikan orang tua, mungkin yang bisa ditunjukkan ke anak juga tuh gimana sih? Oke, kalau kita ngelihat secara geografis ya, Citayam itu adalah kota pekerja. Jadi kalau kita ngelihat misalnya daerah-daerah Jakarta itu adalah industri. Terus kemudian pekerjanya adalah orang Depok ke belakang gitu kan. Nah, terus Bogor ini staycation gitu ya. Nah, jadi abiku itu adalah seorang karyawan swasta di satu perusahaan aksesoris mobil gitu. Yang memang yang seperti itu kerjanya pergi pagi, pulang petang gitu kan. Dan pernah suatu ketika aku tuh berusaha merasakan apa yang abi aku rasakan kan. Waktu itu aku SMP. Ketika aku SMP tuh aku coba untuk naik kereta pagi-pagi. Wah, sekarang kan masih udah mending ya, udah dikondisikan gitu kan. Enggak juga ya. Harus coba dulu yang sekarang. Oh gitu ya. Iya. Kalau dulu itu sampai atas, Pak. Oh, tapi belum paham seperti sekarang komuter lain. Belum seperti sekarang. Orang aku masih SMP, kemudian masih kebuka, masih ada di atas segala macam gitu kan. Itu kebayang nggak sih? Aku kedesek-desek. Aku ngebayangin bagaimana abi aku itu bisa bertahan belasan tahun untuk ngidupin aku gitu kan. Aku ngerasa kayak usaha abi aku tuh nggak boleh namanya aku sia-siain. Aku harus jadi orang yang minimal bisa memberikan manfaat atau nggak minimal bisa buat abi aku bahagia gitu. Nah, di saat aku mengerti ternyata perasaan orang tua tuh seperti ini ya, capeknya dia, terus kemudian ikhlasnya dia. Bayangin kalau misalnya nggak begitu, itu ya gimana keluarga nggak bisa hidup, anak-anak nggak bisa sekolah. Jadi mau nggak mau harus begitu gitu. Nah, di saat seperti itu, suatu ketika aku pernah nanya sama abi aku. Abi, kalau misalnya aku besar itu punya sesuatu, kira-kira Abi pengen apa gitu kan? Dan abiku kira aku pengen haji gitu kan, pengen umroh gitu kan. Tapi abiku jawabnya simpel, Abi nggak pengen apa-apa dari kamu nak gitu. Abi cuma pengen kamu jadi yang soleh. Gitu. Gitu. Karena kan kata abi aku gini, umur manusia itu kan sudah bisa diprediksi gitu kan. Umur kata Rasul tuh umur umat manusia itu nggak jauh beda dari umur umatnya. Kalau misalnya Nabi Nuh itu 900 tahun, berarti umurnya 900 tahunan. Kalau umur Nabi Muhammad 63 tahun, berarti umur umatnya ya sekitar segitulah gitu kan. Terus abi aku bilang begini, Abi sekarang umurnya udah 45 gitu. Ya berarti tinggal 15 tahun lagi Abi meninggal gitu kan. Wah, Abi cuman pengen dapat harta yang akan bisa nerangin kubur Abi gitu. Kamu boleh punya apapun gitu kan.
kau boleh ngelakuin apapun, tapi jadi anak soleh, jangan pernah tinggalin sholat. Udah itu aja. Itu langsung buat aku kayak, wah, sempat suatu ketika memang ini sebuah keteladanan ya. Maksudnya aku ngerasa abi aku memang jarang ketemu sama abi, jarang banget. Ketemu paling cuman weekend atau nggak malam gitu kan. Kerja. Dan selalu kalau misalnya weekend abi aku tuh selalu ngajak aku ke tempat-tempat pengajian memang. Terus suatu ketika hujan deras gitu kan. Terus tapi abi aku tetap maksa untuk pergi kajian gitu. Pergi ke tempat nutut ilmu. Terus abi aku bilang begitu. Abi kenapa nggak di rumah aja, santai di rumah istirahat. Tapi udah seminggu ya kan, dari Senin sampai Jumat, dari Senin sampai Sabtu, banting tulang, peras keringat, kaki di kepala di kaki, sikut kiri, sikut kanan, jilat atas, tijak bawah, semuanya dilakuin buat yang namanya nyari uang gitu untuk kita gitu. Kenapa abi nggak santai staycation di hari minggunya sama keluarga? Terus abiku bilang begini, itu yang tadi aku bilang di awal. Setiap hari itu tanggung jawab kita tuh bertambah. Beban kita bertambah, itu kan masalah-masalah kita bertambah. Kalau kita dengar semakin hari inflasi semakin tinggi gitu misalnya. Berat ya kan, berat. Terus kata abiku, kalau misalnya masalah-masalah ini semakin besar tapi abi nggak punya ilmu tentang kesabaran, ilmu tentang rasa syukur, ilmu tentang memaknai hidup ini seperti apa gitu kan. Bagaimana abi bisa ngadepin semua ini gitu kan. Dan ilmu-ilmu seperti itu hanya abi dapetin ketika abi tuh ikut pengajian. Coba bayangin kalau apa sih yang membuat orang bertahan dan mau tetap berusaha ngelakuin sesuatu kecuali ada reward yang lebih besar. Dan reward yang lebih besar itu dijanjikan sama Allah. Oke, lu sabar di sini, lu punya tanggung jawab lu amanahkan jalani amanah itu dengan baik, lu nanti bakal dapat pahala. Dan tempat di dunia memang bukan tempat untuk senang-senang, tempat senang-senang tuh di surga. Ini amanah lu jalanin, insyaallah dapat pahala di sana. Itu akan buat abi terus tuh bisa bertahan gitu. Itu jadi kayak buat aku kayak makanya pesan abi aku tuh gitu, jangan pernah berhenti nuntut ilmu. Minimal sehari aja minimal tuh, kan kita masuk luar biasa ya. Internet sudah gampang diakses gitu kan. Bahkan motivasi di mana-mana. Bahkan podcast BNN ini pasti sangat bermanfaat buat anak muda. Cuman hanya sedikit orang yang mau ngakses gitu kan. Nah, masalahnya tinggal kitanya aja nih. Kita mau nggak sih ngeluangin waktu kita untuk cari buka YouTube gitu kan. Obat penenang hati gitu kan, tips buat pengembangan diri itu sebenarnya udah banyak bisa kita ituin. Nah minimal sehari jangan pernah ada namanya waktu untuk nggak nambah ilmu. Jadi minimal luangin waktu 30 menit, mas 30 menit nggak bisa sih? Di antara 24 jam nggak bisa sih gitu kan? Sebelum tidurnya 30 menit deh, dengar podcast pengembangan diri, dengar podcast tentang agama, dengar podcast tentang pengalaman seseorang segala macem, itu pasti akan buat kita bertambah. Itu jadi masa kecil aku seperti itu. Berarti dari tadi tuh tapi kita dengarnya kayak dari perspektif abi. Kemana uminya? Apa peran ibu? Bang Hawa berapa bersaudara berdua? Aku 4 bersaudara, aku anak kedua. Ya kan? Aduh. Gimana ya? Aduh. Pernah suatu ketika ketika itu abi aku abis ditipu, kena PHK terus kemudian ditipu. Terus abis itu aku ngelihat sendiri dengan mata kepalaku. Kalau kita makan tuh kan ada sambal gitu kan, terus kemudian ada ikan misalnya. Nah ikannya tuh kita makan kan, anak-anaknya makan tuh, dipotong tuh, ya kan. Terus ada kobokan kan. Nah waktu itu Umi sama Abi belum makan ternyata. Ya kan? Tapi supaya nasinya itu ada rasanya gimana? Kobokannya itu disiram. Oh sedih. Demi anak-anaknya. Itu kayak wah. Mungkin nggak banyak cerita ya, nggak banyak cerita dan nggak banyak verbal gitu. Cuman ketika kita ngelihat keteladanan bahwa orang tua tuh mengorbankan segala-galanya buat anaknya itu sesuatu yang membekas banget sih. Sumpah gue sedih banget. Gue langsung kebayang wajah ibu. Gitu. Sosok ibu tuh nggak bisa diomongin, emang benar kata Bang Hawa ya. Karena peran ibu tuh luar biasa gitu ya. Bisa menyembunyikan perasaannya ya kan ketika harus berhadapan dengan anaknya yang mungkin nggak bisa sabaran anak-anaknya ya kan gitu. Dan sekarang udah menjadi orang tua. Betul. Sebelum lanjut kita minum dulu kali ya. Karena ini for information ya, ini ada yang menarik nih dari minumannya Bang Hawa. Bang Hawa ini tadi mesennya minum dulu. Iya. Minum. Bang Hawa itu dia mesennya itu espresso dingin ya? Espresso dingin. Double shot dan strong. Kenapa suka banget sama kopi yang strong? Nggak tahu ya. Apa memang jadi penenang kah atau gimana? Bukan jadi dopamin ya? Iya. Pertama aku memang suka kopi. Aku memang suka kopi dan ya suka aja. Gak ada salahnya? Enggak. Apa ya? Ini juga sebenarnya nggak bagus sih. Jadi kalau aku ngelihat bahwa kan kalau tugas seorang muslim itu kan
menebar rahmat seluruh alam. Itu kan tugas Rasul kan, dan umatnya juga mendapatkan beban seperti itu. Maksudnya seorang muslim itu harus punya cita-cita walaupun kita belum ada impact kemana-mana, tapi kita dapat visi untuk menebar rahmat seluruh alam gitu. Maka kalau kita pengen memberikan impact yang besar gitu kan, impact kebaikan yang besar, maka kita butuh aset yang besar. Dan aset yang besar itu adalah salah satunya adalah tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat. Maka aku saranin banget buat teman-teman semua di sini untuk benar-benar menjaga polanya. Yaitu bukan hanya sekedar pola olahraga, tapi pola tidur dan pola makan, nutrisi. Ada orang yang nge-gym setiap hari, olahraga tiap hari, ya lemes Pak, gitu kan. Ya kan, ada orang yang nutrisinya bagus, nge-gymnya bagus, tapi tidurnya dikit, itu juga bahaya Pak, gitu kan. Nah, aku kenapa lemes begini? Ya karena aku tidurnya kurang. Nah, biasanya memang yang buat aku seger ya kopi. Ya kopi gitu kan. Jadi itu mungkin salah satu ininya juga kayak obat lelahnya. Dan balik lagi benar. Enggak, aku pengen sedikit cerita tentang kopi. Jadi kopi itu dalam bahasa Arab itu kohwah. Dan para ulama-ulama dulu itu pembelajaran dulu itu memang minumannya kopi. Jadi kopi itu sudah sangat kental di dalam Islam, di Arab tentunya. Kan? Dan kopi ini disebut sebagai emas hitam. Emas hitam. Jadi jauh sebelum kopi ini ngetren itu kan, atas hadirnya film filosofi kopi, menjamur kopi di mana-mana gitu. Nah, kopi ini sudah menjadi minuman para ulama gitu kan. Dan kopi dalam bahasa Arab artinya kohwah. Kohwah itu asal katanya kuah. Kuah artinya kuat. Jadi memang untuk orang yang pengen belajar itu sahabatnya ini nih. Kopi malah. Tapi nggak bisa. Oke, tadi kan udah nyinggung sedikit soal hidup sehat ya. Sehat. Di mana pola hidup, terus juga pola makannya, terus juga apalagi tuh pola tidurnya, jam sehat banget. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kesehatan, pastinya orang sehat nggak pakai narkoba. Betul Banget. Nah, sekarang kita mau ngomongin nih gimana sih dari pola asuh juga. Tadi udah ngomongin pola asuhnya, pola hidup Bang Hawa yang pasti udah sangat tahu dong kayak narkoba itu pasti dilarang, narkoba itu nggak boleh. Nah, sebenarnya dalam sudut pandang Bang Hawa nih, versinya Bang Hawa, Islam memandang narkoba itu seperti apa sih? Oke. Ya jelas ya. Sebenarnya dalam Islam tuh ada satu kitab namanya Maqasidus Syariah. Nah, di kitab itu dibahas kenapa Allah itu sebagai pencipta kita meminta kita untuk ngelakuin ini dan melarang kita untuk melakukan ini gitu kan. Dan itu ada hikmah-hikmahnya, ya kan? Kayak misalnya gini, Islam itu melarang perzinahan karena perzinahan itu membuat nasab tuh hancur gitu kan, dan timbul penyakit yang sangat luar biasa gitu. Terus kenapa Islam melarang sesuatu yang memabukkan? Karena sesuatu yang memabukkan itu menghilangkan akal. Ya kan, entah itu bentuknya narkoba, entah itu bentuknya miras, entah itu bentuknya apapun, pokoknya sesuatu yang memabukkan itu dilarang. Karena tau nggak, satu-satunya yang paling berharga dalam diri manusia itu adalah akalnya. Satu yang paling berharga sekali lagi itu adalah fungsi akalnya. Kalau misalnya akalnya udah nggak berfungsi, itu dia udah nggak ada bedanya dari binatang ternak. Dan itu bukan aku yang bilang, itu Allah yang bilang, ya kan? Balhum adol, mereka itu kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, yang bahkan lebih hina. Balhum adol, bahkan lebih rendah dibandingkan binatang ternak. Aku sempat mencari tafsirnya dan tadaburnya kan. Kenapa Allah memperumpamakan orang yang nggak memakai akalnya? Orang yang disfungsi akalnya itu lebih rendah dibanding binatang ternak. Kenapa enggak? Kan padahal kan ada hewan yang lebih hina gitu kan. Kayak misalnya kecoa gitu misalnya, tikus gitu misalnya gitu kan. Ternyata tadaburnya adalah serendah-rendah binatang ternak itu masih ada harganya dibandingkan manusia yang nggak berakal. Jadi kalau misalnya binatang ternak nih, sapi, kambing gitu kan, itu masih bisa dibuat bajak sawah, masih bisa dijadikan tunggangan, masih dipotong, ya kan, dimakan atau enggak bisa dijual gitu kan. Tapi kalau manusia itu nggak ada akalnya gitu kan. Akalnya udah itu. Coba sekarang begini ya, Mas Ilham sama baca menang kontes bahaya. Menang kontes sebagai kontes apa ya? Yang bagus. Apa kira-kira kontes literasi nasional gitu kan. Wah, luar biasa nih. Terus hadiahnya dipilih 2, 1 orang yang kehilangan akal, 2 sapi gitu. Pilih yang mana kira-kira? Sapi. Kenapa? Karena sapi itu masih punya nilai, tapi kalau orang yang nggak ada akalnya disfungsi, itu sudah bisa tidak ada harganya. Bahkan dia bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Yang dia tuh yang binatang aja nggak bisa ngelakuin hal itu. Ya kan? Dan itu sudah banyak contohnya gitu, tidak perlu saya bicara. Makanya kenapa Islam itu melarang sesuatu yang
memabukkan, salah satunya adalah narkoba, karena narkoba itu menghilangkan akal. Apalagi narkoba ada efek mudmin apa sih? Candu ya. Candu itu benar-benar kayak nyeret kita tuh, itu nyeret kita kemana-mana gitu. Jadi ada lagi sederhana juga. Allah bilang di dalam Al-Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami tuh telah menjadikan manusia sebagai setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya makhluk gitu. Waktu aku jelasin kayak gitu, ada anak kecil yang bilang, ini lucu banget ya. Anak kecil bilang, kakak katanya, manusia bukan yang terhebat itu elang bisa terbang katanya gitu. Yang terhebat itu paus bisa nyelam padahal dia pakai paru-paru. Yang terhebat itu cita bisa lari cepat gitu kan. Terus iya sayang, aku bilang gitu kan. Memang hewan-hewan itu punya spesifikasi yang sangat luar biasa gitu kan. Tapi tahu nggak, dengan akal manusia tuh ahsan, dia tuh jadi yang terbaik karena dia punya akal. Nah, dengan akal itu dia bisa menciptakan pesawat jet yang lebih cepat dibandingkan burung elang. Bisa menciptakan kapal selam yang lebih dalam kedalamannya dibandingkan ikan paus. Lebih cepat F1, lebih cepat dibandingkan cheetah. Gitu. Jadi kamu jaga akal ya. Jangan melakukan sesuatu yang menghilangkan akal gitu. Nah, ada juga ini ya. Sesuatu yang mungkin lebih mengerikan dibandingkan narkoba, yaitu narkolema. Apa itu narkolema? Narkoba lewat mata. Itu lewat mata. Apa itu? Pornografi. Dan pornografi itu sudah sangat-sangat mudah diakses kan ya. Iya. Ya, itu juga sepertinya menjadi concern kita juga untuk supaya menjaga akal gitu. Ya seperti itu. Oke deh, tadi kan Bang Hawa udah ngomongin pandangannya dia tentang narkoba gitu ya. Atau mungkin pengen nanya nih, di zaman dulu masa kecil atau zaman mudanya Bang Hawa? Masih muda. Iya sih benar. Ada Saya tersinggung. Iya. Enggak, jadi maksudnya dulu pas tumbuh di Citayam, sekarang udah ke Bintaro, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang mengagetkan seputar narkoba, atau mungkin kayak lihat teman pakai narkoba, atau mungkin lihat gelagat-gelaganya itu kayak nggak pakai narkoba gitu, tiba-tiba pas tahu pakai narkoba kaget gitu. Ada pengalaman kayak gitu nggak? Wah, banyak kayaknya nih. Tadi udah ngobrol. Sebenarnya ada yang lebih parah sih. Jadi sekali lagi ya, narkoba kan jenisnya banyak, termasuk narkolema itu, ya kan. Bahkan ada banyak banget survei, termasuk Bunda Eli Risman ya. Beliau itu pakar psikolog anak dan punya banyak penelitian tentang parahnya pornografi. Katanya pornografi justru merusak 2-3 kali lipat dibandingkan narkoba. Karena dia merusak prefrontal cortex di otak manusia. Jadi dia prefrontal cortex di depan di bagian depan ini itu adalah otak yang menentukan benar salah, menunda kepuasan gitu. Terus kemudian bisa memilih gitu. Tapi kalau misalnya itu udah rusak, dia udah sangat-sangat menyimpang ya. Nah, mungkin yang membuat aku kaget adalah ini kali ya. Aku punya banyak teman, aku punya banyak kenalan yang dia tuh kena narkolema gitu. Mungkin kalau narkoba ini kali ya, kalau narkoba aksesnya susah gitu, atau enggak aksesnya hanya orang-orang tertentu dan elit mungkin ya. Iya nggak sih? Yang dia tuh dapat akses sabu, kemudian akses obat-obatan terlarang. Tapi kalau misalnya narkolema ini itu bisa diakses di gadget kita itu kan, itu sesuatu yang sangat aku khawatirkan terutama untuk anakku nanti gitu kan. Nah, aku punya temen yang dia tuh sampai nangis ke aku pengen berhenti dari kecanduan pornografi ini. Aku pengen berhenti gitu. Oke. Katanya karena apa? Dia sudah sampai level di mana ketika ngelihat anjing dia tuh nafsu. Itu serem banget sih. Itu serem banget sih. Itu udah di luar nalar sih. Iya. Sebenarnya pernah baca juga kalau misalnya orang yang ada kecanduan pornografi gitu, otaknya mengerucut ya. Iya, mengerucut. Jadi memang udah ternyata separah itu. Dan lanjut cerita yang sampai terus akhirnya seperti apa temannya Bang Hawa? Ya, aku bilang kalau kamu pengen berubah, pertama kamu harus merubah kondisi kamu, merubah terutama lingkungan. Yang kedua, memang kamu tuh harus kalau kita tuh harus meningkatkan Ghorizatul Tadayun, kalau dalam Islam spiritualitas kita, ya kan, agar kita bisa menekan syahwat kita gitu. Terus aku bilang ke dia, pokoknya lingkungan harus dijaga, terus harus ada mentor yang bisa bimbing kamu, terus kemudian memang nggak boleh berhenti dari namanya kegiatan fisik, karena kesibukan hati, keinginan-syahwat itu akan hilang dengan kesibukan fisik,
kesibukan hati itu akan hilang, termasuk yang lagi galau gitu. Ya, itu kalau lagi galau coba olahraga dah, itu kan memicu endorfin juga ya. Iya. Tapi ini sebenarnya bisa diterapin juga nih ya sama mungkin teman-teman di luar sana itu punya temen yang mencurigakan terus ditolong gitu ya. Iya, betul. Untuk bisa memotivasi dia, Betul. untuk bisa ya seenggaknya jangan cuek lah. Jangan cuek lah, Betul. harus peduli sama lingkungan. Betul, karena kan apalagi zaman sekarang ya kita ngeliat banget digitalisasi. Terus kayak banyak nih teman-teman kayak update story ya kan hal-hal yang galau, tapi kita lebih cenderung Yalah, betul. besok juga gitu. Betul. Itu bener yang hal-hal yang kayak nggak peduli banget kayak gitu. Cuek, jangan cuek ya. Sudah kecanduan gitu kan, sudah kecanduan narkoba atau dalam hal apapun sebenarnya ya, keburukan dalam hal apapun itu. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah cari trigger dan cari asupan informasi sebanyak mungkin terhadap keburukan yang kita lakukan itu. Contoh misalnya